Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang causes and effects. Oke, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa causes and effects maknanya adalah sebab dan akibat ya. Nah, klasifikasinya seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa pembagian causes and effects ada 3, yaitu kelompok A, B, dan C, di mana kelompok A membernya ada 4, yaitu because, as, since, dan for. Sedangkan kelompok B membernya ada 3, yaitu because of, owing to, dan due to. Kelompok C membernya hanya 1, yaitu thanks to. Kelompok A, kelompoknya because, as, since, dan for ini adalah anggota konjungsi, di mana setelah konjungsi, setelah because, as, since, dan for akan bertemu dengan kalimat. Kalimat itu terdiri dari setidaknya satu subjek dan satu verb. Kemudian untuk kelompok B, ini dinamakan sebagai anggota preposisi karena setelah mereka bertiga bertemu dengan kata benda. Thanks to juga anggota preposisi, maknanya dia juga akan bertemu kata benda, tapi ada tambahan someone-nya ya. Nah, ini adalah rumus yang harus kalian hafal karena ini sangat penting. Oke. Sekarang kita ke exercises yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, yang mana jawabannya sudah kalian kirimkan via japri ke WA ya. Nah, hari ini adalah pembahasannya. Jadi, ada 5 soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, yaitu soalnya ini ya. Ada 5 soal di sini. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari soal yang pertama. Ini adalah soalnya. Blah 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 the rain, the station is closed temporarily. Blah 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 hujan, stasiun ditutup sementara. Nah, di sini ada pilihan jawaban ada 4, yaitu because of, due of, dan owing. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menjawab, kalian bisa menggunakan sistem eliminasi jawaban. Jadi kalian bisa eliminasi pilihan jawaban antara A, B, C, dan D. Because tadi anggota konjungsi di mana rumusnya dia akan bertemu dengan subjek dan verb. Because of adalah preposisi, yaitu dia akan bertemu dengan kata benda. Because yang C, do of tidak ada ya, yang ada adalah do to. Jadi maknanya untuk jawaban C kalian jangan pilih karena itu pasti salah. Kemudian untuk pilihan jawaban yang D, owing kurang tepat ya, karena dia kurang lengkap, pasangannya adalah to. Berarti harusnya owing to, maka kalian jangan memilih jawaban yang D. Sehingga pilihan jawaban di sini ada 2, yaitu A dan B. Di mana A adalah konjungsi, berarti dia akan bertemu dengan subjek verb. Kemudian yang B adalah preposisi, di mana dia akan bertemu dengan kata benda. Setelah kalian melakukan sistem eliminasi jawaban antara A, B, C, dan D, baru kita bisa fokus ke soalnya. Di sini ada kata bla 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 the rain. Kemudian dia ditengahi dengan koma. Oke, ini koma ya. Kemudian ada kata the station is closed temporarily. Nah, jadi kalau misalnya ada koma, pertanda dari the sampai temporarily ini sebagai kalimat kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat titik-titiknya berada di kalimat pertama. Betul kan? Nah, titik-titiknya berada di kalimat pertama. Pertanda kalian tidak boleh atau tidak perlu fokus di kalimat kedua. Kalian hanya fokus di kalimat pertamanya saja. Di sini ada kata the rain. Kalimatnya habis sampai sini saja ya, the rain. The rain artinya adalah hujan. Di sini kita tidak menemukan kata kerja, berarti the rain adalah kata benda. Nah, yang sesuai dengan untuk mengisi titik-titik bertemu the rain hanya satu, yaitu because of. Karena because of ingin bertemu dengan kata benda. Oke, sekarang kita ke kalimat yang soal yang kedua. Oke, untuk soal yang ini kalimatnya adalah the
photo looks blurry, bla bla bla. It was taken with a low resolution camera. Foto itu terlihat buram, bla bla bla, diambil dengan kamera dengan resolusi yang rendah. Di sini ada titik-titik, kemudian ada pilihan jawaban yaitu also, due to, since, dan owing of. Oke. Nah, setelah titik-titik, intinya ya, kalau kalian ingin menjawab pertanyaan causes and effects, kalian fokusnya di setelah titik-titik. Setelah titik-titik, di sini ada kata it ya, dan was taken. Sudah jelas it ini berfungsi sebagai subjek, berarti was taken sebagai verb. Nah, kalau kita sudah menemukan subjek dan verb, baru kita eliminasi pilihan jawabannya dari A, B, C, dan D. As of ini seperti sudah dijelaskan di pertemuan kita di Google Meet bahwa dia akan bertemu dengan kata benda, due to bertemu dengan kata benda, since bertemu dengan subjek dan verb, kemudian owing of, oh tidak ada ya, owing of harusnya owing to. Maka jawaban yang sesuai untuk mengisi titik-titik bertemu dengan it was taken adalah since, karena since meminta bertemu dengan subjek dan verb. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Bla bla bla. You did it wrong, everything becomes messed up. Bla bla bla, kamu melakukan dengan salah, segalanya menjadi berantakan. Di sini ada pilihan jawaban A, since, B, because of, C, as of, D, owing to. Sekarang kita lihat ya, di sini ada kata you dan did. Oke. You di sini berfungsi sebagai subjek, did berfungsi sebagai kata kerja. Artinya, dia adalah sebuah kalimat di mana kalian memerlukan konjungsi di sebelah sini. A, since adalah anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. Because of adalah anggota preposisi, maka dia akan bertemu dengan kata benda. As of juga ingin bertemu dengan kata benda, begitupun dengan owing to. Berarti satu-satunya jawaban yang bisa mengisi you did it wrong untuk soal nomor 3 adalah yang A, since. Terus kita ke soal nomor 4. My heart was broken, bla bla bla, you said goodbye, I would never see you again. Hati saya sakit, bla bla bla, kamu mengatakan selamat tinggal, aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Nah, di sini ada pilihan jawaban antara A sampai D, di mana A adalah because of, B due to, C as of, D as. Oke, sekarang kita lihat ya, di sini ada kata, setelah titik-titik ada kata you dan said. You, kamu, berarti dia subjek. Said mengatakan, berarti dia verb. Oke, berarti dia berupa kalimat ya. Maka kalian mencari konjungsi di sebelah sini untuk melengkapi you said. Kita lihat yang A, because of adalah anggota preposisi, tandanya dia akan bertemu dengan kata benda. Due to anggota preposisi, maka bertemu dengan kata benda juga. As of juga bertemu dengan kata benda. Nah, as adalah anggota konjungsi, tandanya dia nanti akan bertemu dengan subjek dan verb. Maka satu-satunya jawaban yang bisa mengisi titik-titik adalah yang delta as. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Oke, kalimatnya gini. The tragic accident happened, bla bla bla, the workers demonstration. Nah, berdasarkan jawaban yang telah kalian kirimkan minggu lalu, Ibu sudah ngecek di mana jawaban kalian itu variatif ya. Untuk soal nomor 5, jadi ada yang benar, ada yang salah. Sekarang, kita lihat nih, setelah titik-titik ada kata the workers demonstration. Oke, kalimatnya agak panjang ya, jadi ada 3 kata. Mungkin kalian agak bingung di sekitar sini ya, but you don't have to be worried about it. The workers demonstration kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah demonstrasi pekerja atau demonstrasi para pekerja.
The workers demonstration di sini tidak ada kata kerja ya. Demonstrasi kata benda, workers kata benda, the bertemu dengan kata benda. Tandanya dari the sampai demonstration hanyalah sebagai kata benda saja. Dia tidak ada kata kerja di dalam sini. Jadi walaupun kalimatnya panjang, dia hanya berfungsi sebagai kata benda saja karena tidak terdapat kata kerjanya. Tandanya A salah karena because ingin bertemu dengan subjek dan verb. Do to bertemu dengan kata benda. As ini bertemu dengan subjek dan verb. Owing to nggak ada ya. Yang ada adalah yang ada adalah owing to. Nah, apabila sudah kita analisa seperti ini, baru kita jawab. Karena dia the workers demonstration berfungsi sebagai kata benda, maka satu-satunya jawaban yang sesuai adalah yang B, do to. Oke, itulah kiranya pembahasan exercises kita hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga lebih paham lagi cara penggunaan causes and effects. Oke, thank you very much for watching my video and see you di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.